Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di pembelajaran tentang body and pen. Jadi pelajaran ini terkhusus buat anak-anak sekolah yang jurusannya teknik bodi otomotif, dimana nanti kedepannya jika kamu tamat dan bekerja akan mendapat satu pelajaran, dan pelajaran ini akan diteruskan ke perusahaan di mana kamu bekerja, ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, alangkah lebih baiknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya ini. Jadi buat anak-anakku, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya ini untuk pembelajaran yang lebih lanjutnya. Oke, kita akan belajar tentang teknik bodi otomotif, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tools and equipment. Kemudian sebelum itu kita akan tanya, apa definisi alat? Ya, alat, apa itu alat? Alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Ya, suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Contoh, kita akan menggunakan gergaji, dan gergaji itu akan kita pakai untuk memproduksi hasil yang kita pakai. Contoh. Selanjutnya, equipment body and pen itu apa-apa saja. Yang pertama sekali adalah kita harus butuh yang namanya kompresor, ya. Di mana kompresor ini berfungsi untuk memberi tekanan udara pada setiap pekerjaan kita. Contohnya untuk menaikkan angin pada tekanan ban. Selanjutnya untuk mengembus kompresor ke atas daripada spray gun. Yang pertama kompresor. Kompresor sebaiknya itu yang dipakai adalah yang bertekanan atau dengan kekuatan 5 HP minimal, 5 horsepower, karena itu sudah cukup mumpuni untuk kita melakukan suatu pekerjaan, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita di body and pen ini kita harus butuh yang namanya spray gun, ya, spray gun. Jadi spray gun itu juga banyak macamnya, ya. Spray gun itu yang pertama tipenya gravity, kemudian tipenya section, kemudian tipenya itu kompres, ya. Kalau dia tipenya gravity itu tabung atas, ya, tabung atas. Contohnya seperti ini. Ini spray gunnya gravity, ya, spray gunnya gravity. Kemudian tabung bawah, yang tabung terbalik seperti ini, bawah gini, itu dia section dan kompres. Kalau kompres itu biasanya untuk pekerjaan panjang, seperti kita ngecat kereta api, ya, kereta api itu panjang itu, atau bidang yang paling besar lah, ya. Selanjutnya buat anak-anakku, spray gun itu juga banyak tipenya, ya. Yang pertama, spray gun itu nozzle-nya 1,3. Ingat, 1,3. Yang kedua 1,4, yang ketiga 1,7. Masing-masing nozzle ini berbeda-beda fungsinya, ya. Selanjutnya kita perlu, setelah mau mengecat, kita perlu namanya saringan, ya, saringan. Saringan itu fungsinya untuk menyaring cat agar tidak terjadi kotoran yang menumpuk. Saringan itu juga itu ada mesnya, lubang-lubangnya itu juga berpengaruh. Ukuran dari 80, 100, 150 itu untuk cat solid, ya. Itu untuk cat solid, dan cat surfacer, ya. 80, 100 dan 150 itu untuk cat metalik. Saya ulangi, untuk cat metalik dan surfacer. 150 itu untuk cat solid, dan 200 itu yang paling halus untuk
clear. Ya, itu. Kita harus paham beberapa banyak perusahaan yang menggunakan tipe mesh-nya masing-masing. Intinya bagaimana kita bisa menyaring cat itu dengan baik dan benar, ya. Itu. Selanjutnya ada lagi alat untuk mendempul. Namanya kapek atau kalau orang bilang itu scrap lah ya, scrap. Kalau dulu itu scrap. Scrap itu banyak macamnya. Ada yang segitiga, ada yang persegi 4 ya. Yang segitiga itu yang pakai tangkai ya, pakai tangkai itu. Itu fungsinya untuk mengaduk dempul ya, fungsinya untuk mengaduk dempul. Kemudian apalagi kalau untuk bodinya itu ada palu dan doli ya, palu dan doli. Di mana palu ini fungsinya untuk pengetukan, sedangkan doli fungsinya itu sebagai penahan pengetukan ya. Dan kunci set ya, kunci-kunci set. Mulai kalau dia di mobil-mobil Jepang biasanya itu kunci-kuncinya genap. 2, 4, 8, 10, 12, 16 dan selanjutnya. Tapi kalau kunci-kunci Eropa itu biasanya ganjil, pakai sepertiga, seper gitu ya. Kalau untuk mobil-mobil Eropa. Di samping itu lagi, kita juga butuh yang namanya alat untuk ngelas, ya, untuk ngelas. Apa aja alatnya itu? Bisalah sastelin, ya, bisalah sastelin yang menggunakan gas dan angin, ya. Selanjutnya kita menggunakan hose loader. Hose loader itu fungsinya untuk menarik bagian yang banyak ke dalam, kita tarik, ya, itu. Kemudian ada yang namanya untuk pengamplasan handlock, ya, handlock. Handlock itu biasanya digunakan untuk rata-rata itu amplas basah, ya, amplas basah, di mana kita akan memberikan suatu tahanan handlocknya pada amplas atau kalau pada umumnya kertas pasir lah ya, amplas atau kertas pasir. Di samping itu juga ada yang namanya dry sanding, ya. Dry sanding itu fungsinya juga sama, tapi dia hanya menggunakan dempul yang kering aja, tidak menggunakan basah. Positifnya adalah pekerjaan cepat selesai dan dia akan terjadi absorb. Pekerjaan cepat selesai dan tidak terjadi absorb. Negatifnya, debunya berterbangan jika tidak menggunakan vakum. Ya, kalau ada vakumnya, otomatis itu sudah terintegrasi dan menghindari debu yang lebih kecil. Tuh, jadi ada yang namanya dry sanding, handlock dan vakumnya ya. Itu kalau untuk area preparation atau pendempulan. Kemudian itu ada lagi yang namanya mesin gerinda, ya. Mesin gerinda, mesin bor, dan mesin poles. Ya, ini fungsinya juga untuk pengerjaan pada bagian body repairnya, panel repairnya, kemudian untuk polesnya bagian polishing. Yang tujuannya agar unit tersebut terselesaikan dengan. Setelah kita mengenal tentang alat, selanjutnya kita akan mengenal tentang bahan, ya. Bahan-bahan di body paint itu apa aja. Tapi sebelum kita mengetahui itu apa bahan, alangkah lebih baiknya kita harus tahu definisinya. Bahan adalah barang atau benda yang digunakan untuk membuat sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Ingat ya, bahan adalah barang atau benda yang digunakan untuk menghasilkan atau membuat sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Itu bahan. Lalu apa-apa saja bahan di body paint itu? Yang pertama sekali adalah dempul, ya. Dempul, kemudian ada cat, kemudian ada thinner, kemudian ada clear, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, bahan-bahan tadi itu dibuat oleh paint maker sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, contoh, setiap paint maker mengeluarkan produk terbaiknya. Dempul, ada yang dempul murah, sedang, dan mahal. Begitu juga dengan cat, ada yang murah,
sedang, dan mahal. Clear juga sesuai dengan kekuatannya masing-masing, ya. Tetapi yang perlu diingat adalah bagaimana kita membuat pekerjaan kita menjadi jauh lebih bagus atau lebih baik lagi. Selanjutnya ada bahannya lagi, yaitu masking paper atau kertas masking, ya. Kertas masking. Kalau di luar itu biasanya kita pakai koran, tapi langkah lebih baiknya kita pakai kertas yang khusus agar tidak terbaca. Jangan-jangan gitu kita pakai koran, kita baca, waktunya sudah terbuang habis, ya. Kemudian ada tag close dan ada juga kim tag untuk membuat ini. Selanjutnya ada juga yang namanya degreaser, ya. Degreaser itu juga untuk menghilangkan atau mengangkat wax atau kotoran-kotoran yang ada di permukaan benda kerja yang kita cat. Kemudian di samping itu juga ada yang namanya kompon. Kompon itu tujuannya untuk memoles, ya. Memoles setelah pekerjaan kita selesai kita cat. Dan ada juga yang namanya kertas amplas, ya, atau kertas pasir lah, kalau kita bilang rata-rata kertas pasir itu juga ada. Dan gridnya itu masing-masing, mulai dari 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, dan 2000. Ada juga yang grid 3000 sampai ke 5000. Penggunaannya itu beda-beda, ya. Ingat, penggunaannya beda-beda. Mulai 80 sampai dengan 400 itu digunakan untuk penggosokan dempul, ya, untuk area preparation. Sedangkan 400 sampai ke 600 itu untuk surfacer, ya, untuk surfacer. Kemudian yang 800 itu digunakan untuk menggosok halus, dan 1000 untuk biasanya penggunaannya itu untuk moles, ya, 1500, 1200 sampai 2000, ya. Ya, jadi itu bahan-bahan yang ada di body and paint. Untuk selanjutnya, buat anak-anakku, jangan lupa tetaplah terus belajar agar kamu mendapatkan ilmunya. Dan jangan lupa terus tonton channel saya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, terutama yang jurusan teknik bodi otomotif, ya, agar kedepannya kalian bisa bekerja di industri dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan. Demikianlah saya sampaikan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.